Hari kedua pelaksanaan sidak di swalayan yang kali ini menyasar Mutiara Cahaya Lebaksio, tim pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Tegal menemukan produk yang tidak sesuai baik masa edarnya ataupun kemasannya. Temuan yang diperoleh dominan produk yang masa edarnya terlalu singkat yakni tahun 2025 sehingga harus diperpanjang. Selain itu, ditemui produk yang kemasan atau wadahnya kurang sesuai dan mudah rusak, sehingga disarankan untuk mengganti dengan plastik yang lebih tebal. Kemudian ada kemasan susu kaleng yang kondisinya penyok dan dikhawatirkan mempengaruhi isi di dalamnya. Ada juga temuan frozen food atau makanan beku yang tidak ada izin edar pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada kesempatan itu, tim juga mengecek kondisi parsel atau bingkisan yang ada di Mutiara Cahaya Lebaksio. Hasilnya sudah baik dan tidak ada yang rusak atau sebagainya. Namun disarankan agar informasi yang ditempel bukan hanya menjelaskan isi produknya saja, melainkan harus ditambah keterangan masa berlaku atau waktu kedaluarsanya sampai kapan. Sebelumnya pada Rabu, 19 Maret 2025, tim pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Tegal melakukan pengawasan intensifikasi makanan dan minuman jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, di Pasar Kemantran dan Swalayan Mutiara Cahaya Mejasem, Kecamatan Kramat. Kemudian berlanjut pada hari kedua Kamis, 20 Maret 2025, kegiatan pengawasan berlokasi di Pasar Margasari dan Swalayan Mutiara Cahaya Lebaksio. Itu kacang kenapa? Nggak ada ininya? Ya, terima kasih. Ini hari yang kedua ya kita ke Mutiara Cahaya, di Mutiara Cahaya Lebaksio. Tadi kami melihat ada beberapa produk ini yang di sini. Yang pertama itu masa izin edarnya ya. Jadi ini ada yang masa izin edarnya harus diperpanjang karena 2025. Nih, Pak Nun Sewu dari MC segera untuk diperpanjang. Nanti tolong kepada yang titip ya barang ini atau supplier untuk diberitahu ya. Kemudian juga ini tadi nih, ini plastiknya nih ya. Ini plastiknya harus tuh kan bolong tuh kan. Ini plastiknya ini pakai yang agak tebal. Jadi contohnya yang seperti ini. Nah, ini contohnya yang tebal ya. Karena ini kalau kayak gini nih udah repot ya. Kemudian juga ini ada frozennya nggak diambil ya. Oh kulit. Nah, ini. Nah, ini kan karena makanan ini harus ada izin dari izin edar dari Balai POM ya, karena ini makanan beku lagi semacam itu. Kemudian yang lain-lain ya produk ini dulu nih. Ini kemasannya yang sudah pada rusak karena ini dikhawatirkan nanti dalamnya barangkali juga ikut rusak. Kalau dalamnya rusak berarti terkontaminasi ya. Terus yang lain-lain ini tanpa izin edar juga tanpa izin edar, sehingga tolonglah nanti kepada Mutiara Cahaya kepada produsen yang kirim ke sini untuk diberitahu karena ini kaitannya dengan perlindungan juga ya konsumen. Nanti kalau emang nanti dengan yang kena kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mayoritas sudah bagus. Kami lihat tidak ada yang EG, artinya makanan masih bagus, masih aman. Cuman memang ada beberapa kesalahan asisten. Kalian pekok itu sebenarnya bukan kesalahan MC, itu kan pada saat proses distribusi. Itu mestinya nanti dengan itu harus ada kontrol, petugas kontrol yang harus mengambil barang itu untuk diatur ke distributor. Bukan perdagangan ini melihat dari sisi produk. Ini kan termasuk barang dalam kemasan tertutup atau PDKT. Itu yang perlu dipastikan memang kuantitasnya. Jadi bobot, berat dari produk itu atau mungkin yang produk cairan mungkin dengan kuantitas liternya itu yang perlu diperhatikan. Dari beberapa sampel sebagian besar memenuhi, tapi ada beberapa produk yang kemasannya sedikit terbuka. Kalau tergolong barang dalam kemasan tertutup memang harus benar-benar tertutup ini karena terbuka bisa jadi terkontaminasi yang pertama, yang kedua juga jumlah volumenya bisa jadi berkurang. Dan ini juga menjadi tugas kami juga karena banyak produk dalam kemasan ini produk UMKM. Nah, sehingga kami perlu edukasi UMKM ini untuk melengkapi semua perizinannya
mulai dari NIB, PIRT, mungkin MD, BPOM-nya sampai ke sertifikasi halal. Terima kasih kunjungannya Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Nanti akan kita perbaiki masalah yang sudah ditemukan di sini, yang kebanyakan mengenai izin edar seperti itu. Juga barang-barang yang tidak kurang layak, jadi ada yang penyok, kemudian ada kemasan yang rusak, nanti akan kita perbaiki lagi seperti itu. Terima kasih.